Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya dengan rekan-rekan saya yang lain ingin berbagi beberapa hal kepada teman-teman semua. Karena program studi kita ini terdapat unsur perikanan juga, maka dari itu kita juga harus mampu nih mengklasifikasikan kehidupan makhluk hidup. Pada topik kali ini kita kerucutkan dulu menjadi biota laut. Tapi sebelum masuk lebih jauh, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Aga Effendi, lalu ada Erika Widyastuti, ada Marcella Grace, ada Nurul Hasanah, ada Rizky Muhammad, dan juga Taskia Kamila. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi dan identifikasi dapat kita kenal sebagai ilmu taksonomi. Identifikasi merupakan kegiatan untuk mencari dan mengenal ciri-ciri yang beraneka ragam dari individu-individu. Identifikasi ikan secara taksonomi atau biasa disebut dengan ex situ dapat didefinisikan sebagai sebuah cara untuk mengidentifikasi ikan melalui pengambilan sampel DNA, meninjau ciri-ciri genetik maupun morfometrik, lalu dicocokkan dengan kunci taksonomi. Lalu bisa lanjutkan dengan saya. Baik, selanjutnya ada morfologi ikan. Morfologi ikan adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk serta susunan tubuh ikan. Salah satu teknik yang seringkali digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi ikan adalah morfometrik, berdasarkan yang dijelaskan oleh Putri pada tahun 2020. Morfologi sangat penting untuk diketahui karena akan mempermudah dalam mengetahui habitat ikan melalui bentuk tubuh ikan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Masuk ke dalam perkembangan metode identifikasi. Jadi dalam melakukan identifikasi ikan tentunya terdapat beberapa metode yang dapat didukung untuk melakukan kegiatan tersebut. Di antaranya yaitu ada metode Prewitt dan Kenny. Jadi metode tersebut merupakan sebuah metode penggabungan atau bisa dibilang sebagai pemodifikasian yang nantinya model tersebut ini dapat membantu dalam identifikasi ikan serta pengembangan model klasifikasi ikan. Lalu, seiring berkembangnya teknologi yang tentunya memperluas kemampuan komputer, sehingga komputer ini dapat membantu manusia dalam mengidentifikasi ikan. Nah, salah satu contohnya itu seperti data citra. Dan data citra ini pernah dilakukan sebelumnya penelitian oleh Sidik dan kawan-kawan pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut, dilakukan klasifikasi ikan melalui data citra dengan metode deep learning. Kemudian ada juga salah satu metode lain disebutnya sebagai DNA barcoding. Metode tersebut dapat mengidentifikasi ikan melalui molekuler dan sudah ada beberapa penelitian yang menggunakan metode tersebut. Salah satunya dilakukan oleh Anjani dan kawan-kawan yaitu pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut, Anjani dan kawan-kawan ini memfokuskan identifikasi molekuler pada Didenum sp di Raja Ampat, dan juga dijelaskan bahwa metode ini ternyata memiliki langkah-langkah yaitu seperti ekstraksi DNA, PCR, visualisasi DNA dengan elektroforesis, serta sequencing DNA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam alasan dan kendala. Di sini ada beberapa alasan dan kendala. Yang pertama yaitu identifikasi berbasis morfologi ikan menggantungkan ketersediaan buku-buku identifikasi. Akan tetapi buku-buku yang tersedia itu sangatlah terbatas. Yang selanjutnya yaitu identifikasi berbasis morfologi juga membutuhkan konfirmasi dari ahli taksonomi untuk memastikan keabsolutan dari hasil morfologi tersebut. Akan tetapi problematikanya adalah terbatasnya ahli taksonomi yang ada. Yang ketiga yaitu memahami morfologi ikan juga sangat penting karena kita akan mengetahui habitat ikan tersebut berdasarkan bentuk luar tubuh ikan. Dan yang terakhir, menurut Laksmi pada tahun 2007, kenyataannya sulit sekali untuk melakukan identifikasi morfologi ikan karena keterbatasan buku yang tersedia. Kegiatan identifikasi dengan meninjau morfologi ikan melalui buku akan
membutuhkan waktu yang cukup lama dan memungkinkan munculnya kesalahan. Selanjutnya, terdapat solusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh kasus yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Senjarini pada tahun 2021 yang lalu, dijelaskan bahwa adanya keterbatasan ahli taksonomi yang menyebabkan proses identifikasi sulit dilakukan. Bahkan sekarang identifikasi morfologi sudah berkembang menjadi identifikasi molekuler melalui metode DNA berkoding. Dengan begitu, kurangnya ahli taksonomi bisa saja berpengaruh pada ketersediaan buku identifikasi karena pastinya memerlukan konfirmasi dari ahli taksonominya itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada solusi dari kelompok kami menawarkan 3 solusi. Yang pertama ada MORSCA atau morfologi scanner. Metode tersebut digunakan untuk mengidentifikasi ikan melalui bentuk tubuhnya. Cara kerja dari metode tersebut tidak jauh berbeda ketika seseorang meng-scan gambar ikan. MORSCA atau morfologi scanner akan direpresentasikan ke dalam bentuk website, di mana barcode akan membawa hasil analisis ya kepada tampilan katalog sesuai dengan identifikasi ikan tersebut. Katalog yang dipakai bersumber dari buku Saanin maupun sumber terpercaya lainnya. Yang kedua, ada penggunaan e-book. Karena keterbatasan buku identifikasi, maka sebaiknya perlu digunakan e-book sebagai gantinya. Selain mudah diakses, e-book tersebut dapat dibuka kapan saja melalui berbagai perangkat. Dengan cara tersebut, penggunaan kertas juga akan terminimalisir. Selanjutnya ada mengadakan mata kuliah wajib taksonomi. Mengajukan atau mengusulkan terkait mata kuliah taksonomi pada jurusan yang berhubungan sehingga nantinya dapat melahirkan berbagai ahli taksonomi dengan berbekal ilmu yang didapat. Dengan begitu akan ada banyak publikasi mengenai identifikasi ikan dalam bentuk selain buku. Nah, dari 3 solusi ini, kelompok kami fokus kepada satu solusi, yaitu MORSCA atau morfologi scanner. Nah, di sini kita akan menampilkan user interface dari morfologi scanner. Di user interface yang pertama, terdapat tombol login yang mengharuskan pengguna untuk login menggunakan username dan password. Apabila pengguna belum terdaftar di dalam MORSCA web, maka pengguna dapat melakukan pendaftaran pada kolom pendaftaran. Lalu jika sudah memiliki akun di MORSCA web, maka pengguna hanya memasukkan username dan password, lalu mengklik tombol masuk untuk mengakses ke dalam MORSCA web. Pada user interface yang kedua, nah ini tampilan perkenalan web tersebut dan terdapat tata cara penggunaan untuk web tersebut. Di user interface yang kedua, perancang menyebutnya sebagai About MORSCA Web. Selanjutnya pada user interface yang ketiga, ketika pengguna berhasil login, maka akan muncul tampilan yang berisikan home, scanning, dan katalog. Tombol tersebut akan muncul ketika pengguna mengklik tanda titik 3 di kiri atas di sebelah tulisan MORSCA Web. Lanjut. Selanjutnya, pada tampilan user interface yang keempat, ketika pengguna mengklik menu scanning, maka akan tampak seperti gambar barcode, di mana cara penggunaannya, yang pertama, siapkan smartphone, yang kedua, scan barcode pada halaman yang ditampilkan, yang ketiga, gunakan untuk memindai ikannya. Selanjutnya, pada tampilan user interface yang kelima, ketika pengguna mengklik menu katalog, maka akan tampak seperti gambar yang tertera pada layar presentasi yang berisikan daftar-daftar ikan beserta nama-nama ikan yang akan tampil pada halaman user interface kelima ini. Lanjut. Selanjutnya pada user interface yang keenam, ketika pengguna mengklik salah satu gambar ikan yang berada pada tampilan user interface yang kelima, maka akan muncul halaman ikan yang diklik oleh pengguna
dan morfologi dari ikan tersebut. Lalu pengguna mengklik tombol kembali, maka nantinya akan dihadapkan pada banyak pilihan ikan seperti pada tampilan user interface sebelumnya. Ketika pengguna ingin logout, maka pengguna diharuskan untuk mengklik tombol back, lalu mengklik tombol logout. Lanjut. Lalu pada tampilan user interface selanjutnya, ketika pengguna ingin logout, maka akan tampil pop-up yang menyatakan pilihan ingin keluar atau tidak ingin keluar. Selanjutnya, pada user interface halaman terakhir, tampilan tersebut akan berlaku ketika pengguna mengklik tombol ya ketika ingin logout. Pada halaman terakhir, muncul sebuah quotes untuk para pengguna. Morsca Web merupakan salah satu terobosan dari kelompok kami demi mencegah hilangnya data mengenai morfologi, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, Morsca Web menjadi salah satu cara kami menyediakan kemudahan akses untuk mempelajari morfologi selain melalui buku-buku dan jurnal yang ada sebelumnya. Ayo Ting is eating, thank you for everything. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.